Bismillah. Hmm. Yang suka itu mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi hari ini. Di depan saya ini ada berbagai macam jenis kurma ya yang beredar di Indonesia. Masih banyak juga yang lain, tapi ini yang kami ketahui dari sejarahnya, dari mana yang paling lama, mana yang belakangan muncul, seperti apa kurma-kurmanya, akan saya coba sedikit memberikan penjelasan. Jadi dulu sekitar 15 tahun yang lalu, bahkan mungkin 20 tahun yang lalu, ada satu kurma yang mungkin sekarang sudah jarang kita temui di pasaran, yaitu namanya kurma golden. Jadi kurma golden ini itu asalnya dari Mesir. Dia ini awal-awal di Indonesia dulu, waktu belum terlalu familiar orang mengkonsumsi kurma, memang sudah ada nih kurma golden ini. Kalau saya tidak salah juga, pada saat itu sudah ada juga kurma khalas, tapi kurma khalas itu masih sifatnya dia premium. Nanti belakangan baru muncul kurma khalas yang kemasan 10 kilo. Jadi kalau kita lihat dari kurma golden sendiri ini, kurma golden bisa teman-teman lihat ini. Kalau dilihat dengan kurma-kurma biasa, mirip, tapi kurma golden ini memang khas dia. Dia ini ada aroma tersendiri. Ini kurma dari Mesir. Teman-teman, memang ini dulu awal-awal kurma masuk ya kurma ini. Ini paling enak sebenarnya dikonsumsi dengan menggunakan keju. Jadi biasanya itu ya, keju batangan itu dipotong-potong, kemudian dibuka bijinya, ini dilepas bijinya, kemudian dimasukkan kejunya ke dalam, kemudian ditutup kembali. Itu kalau dikonsumsi pakai itu, Masya Allah, mantap sekali. Itu hari saya pernah rasanya itu justru semakin bagus dengan mengkonsumsi kurma golden ini. Kan kalau ditambahkan dengan keju, itu dia lebih mantap lagi. Setelah kurma golden, teman-teman tahu, ini ada kurma selanjutnya, yaitu kurma khalas. Nah, ini kurma khalas ini kurma dari Dubai, ya teman-teman. Ini pada saat kurma golden ada, ini juga masuk dalam kurma-kurma premium pada saat itu. Jadi kalau dia yang premiumnya itu ada teman-teman biasa lihat sekarang namanya Dead Crown, yang warna hijau itu kan. Nah, Dead Crown itu kurma-kurma yang premium di khalasnya. Nah, kalau kurma-kurma curah khalas itu seperti kayak begini. Dia rasanya sama kayak golden, cuman dia lebih manis teman-teman. Dia lebih manis dan ini lebih banyak juga yang suka. Orang Indonesia pada saat itu banyak yang suka, dan banyak sampai sekarang pun banyak yang beli paket-paket 10 kilo untuk dibagi-bagi ke masjid-masjid atau ke rekan-rekan untuk berbuka puasa atau sebagai hidangan-hidangan pendamping. Kayak begitu. Kurma khalas ini masih ada sampai sekarang. Selanjutnya teman-teman, setelah golden, setelah khalas, kemudian masuk lagi kurma sukari. Masya Allah, inilah dia kurma Saudi Arabia. Kurma inilah yang beredar di Saudi Arabia. Jadi kurma ini memang sangat diterima di lidah-lidah orang Indonesia karena dengan rasanya yang gurih, yang lembut, Masya Allah, dengan warna teksturnya yang kelihatan kekuning-kuningan emas. Memang kurma ini paling banyak di Saudi Arabia dengan berbagai macam variannya. Dia mulai dari yang curah sampai yang premium. Sampai sekarang pun kurma sukari ini masih menjadi andalan di kalangan masyarakat kita di Indonesia. Dan kurma ini memang tidak bisa lama di luar, dia harus banyak di dalam freezer atau dalam kulkas. Karena kurma ini dia cepat juga kadaluarsa kalau misalnya dia di luar. Jadi sebaiknya dia disimpan di dalam freezer atau showcase. Jadi kurma-kurma sukari ini tidak bisa kita sarankan untuk terlalu lama di luar. Kalau saya biasanya kurma sukari ini kalau sudah sampai 3-4 hari di luar, saya masukkan lagi ke dalam showcase atau freezer. Apalagi kalau dalam freezer, begitu baru keluar kita konsumsi kurma ini, Masya Allah. Kurma ini sendiri teman-teman, kurma sukari ini dimakan begini saja dia sudah enak ya. Kami biasanya menemaninya dengan keju almarai. Keju almarai ini sendiri belum kami datangkan, insya Allah suatu saat kami akan datangkan dan akan kami coba mereview bagaimana rasanya menggunakan keju almarai dengan kurma sukari. Masya Allah, ini kurma yang menurut saya paling the best saat ini di Indonesia. Kurma yang paling diterima di seluruh lidah masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis, lembut, dan gurih. Oke teman-teman, kita coba ya. Bismillah. Yang sukari itu mantap. Masya Allah, mantap sekali. Rasanya nikmat teman-teman. Jadi ini bisa dipakai sebagai pendamping berbuka puasa atau sebagai snack di luar bulan Ramadan nanti. Oke? Ini dia kurma sukari. Berikutnya teman-teman tidak asing lagi ya. Ini paling sering ditemukan di swalayan,
Ini namanya kurma palm fruit tangkai ya. Kalau yang ini dia biasa ditaruhkan tangkai buatan. Ini gunanya untuk diambil kayak begini teman-teman, biasanya kayak begitu. Nah, ini rasanya juga teman-teman, dia lebih ke buah. Manisnya dapat, teksturnya lembut, gurihnya juga dapat. Jadi dia ada krenyes-krenyesnya kayak gitu teman-teman. Dia ini palm fruit, ini sudah sering ditemui pasaran. Ada satu lagi palm fruit yang kemasan 500 gram. Dia ini lebih kering di dalamnya. Jadi dia ini lebih ke buah dia. Ini rasanya manis, sweetnya itu lebih ke manisnya itu lebih ke buah dia. Enak dan nikmat teman-teman. Ini juga sudah cocok ya, kurma palm fruit ini sudah sangat cocok dengan lidah-lidah orang Indonesia. Rasanya itu rasa yang orang biasa mencari. Saya sendiri biasa kalau habis ya kurma palm fruit ini, orang kan biasa kalau habis makan kurma kan tidak begitu mencari kurma lagi. Tapi kalau palm fruit ini ada apa ya, daya tarik yang membuat kita begitu habis pengen lagi konsumsi palm fruit. Sama seperti sukari ya sebenarnya. Nah sama nih, kurma-kurma yang saat ini lagi the best di Indonesia, sukari, palm fruit. Nah, ada juga kurma rooftop ya, kurma rooftop itu Masya Allah juga itu. Kalau ajwa itu nggak usah kita bahasakan lagi. Ajwa itu memang kurma pilihan. Dari dulu dia sudah ada, kurma itu manis, enak, dan teman-teman sudah tahulah keutamaan memakan kurma ajwa. Ada juga teman-teman satu ya, kurma Tunisia merek Sahera. Nah ini merek Sahera ini. Ini teman-teman, merek Sahera ini sama seperti kurma palm fruit juga. Cuman yang saya beli ini teksturnya dia lebih masak sedikit dan rasanya lebih lembut. Rasanya juga enak sama kayak palm fruit. Ini sama ya, sama-sama kurma tangkai ya, kayak gini sama kayak palm fruit. Kemudian rasanya juga insya Allah sama. Sekarang saya akan coba satu ya. Ini kurma Sahera. Bismillah. Masya Allah. Tidak diragukan lagi teman-teman. Tidak diragukan lagi teman-teman. Rasanya ini cocok juga dengan lidah orang Indonesia. Manis, nikmat. Ya. Sekian teman-teman, inilah beberapa kurma yang bisa kami jelaskan sedikit tentang sejarahnya sedikit ya mengenai kurma dan kurma-kurma apa saja yang beredar di Indonesia. Oke, ikuti terus kami dan kita akan ketemu di kurma-kurma selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.